Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bang Isditea. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat sebuah lembar kerja tersusun dengan rapi, baik dan benar. Buat kalian para pemula, insya Allah ini berguna buat kalian, dan kalian juga untuk yang sudah mengetahui Microsoft Word atau bisa mengoperasikannya, tetapi kalian masih bingung dalam melakukan pengerjaannya. Insya Allah ini juga berguna buat kalian, tetapi beda lagi untuk yang memang sudah mahir. Yang sudah mahir mah nggak perlu lihat-lihat tutorial, ya nggak? Langsung aja kerja, buat apa lihat-lihat tutorial? Tapi setidaknya ini bisa membantu kalian yang masih uh, belajar dan terus belajar. Saya juga di sini masih belajar, tapi saya akan memberikan tips. Yang pertama, step-step apa aja sih dalam membuat sebuah lembar kerja itu agar tersusun secara rapi. Seperti kita ingin membuat sebuah skripsi, tetapi kok ketika kita lihat kok cara penulisannya itu nggak pernah rapi, nggak bisa rapi. Jadi hal apa saja dasar-dasarnya ketika kita ingin membuat sebuah lembar kerja tersebut, karya ilmiah tersebut agar tertata dengan rapi. Nggak usah lama-lama lah ya, kita langsung aja ke tutorial yang akan saya berikan ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke tutorial itu, jangan lupa kalian like dan subscribe channel saya ini ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial lain buat kalian ya. Setidaknya ada lah tutorial-tutorial yang menurut kalian yang udah master itu sepele, tetapi bagi kita para pemula insya Allah ini bermanfaat. Oke, kita lanjut aja. Oke teman-teman, langkah pertama untuk kita membuat sebuah lembar kerja agar tersusun secara rapi dan optimal, langkah pertama kita buka Microsoft Word ya. Punya saya 2010. Kita buka. Langkah pertama di sini ada toolbar ya. Di sini di atas ada menu file. Di sini ada beberapa file yang memang sudah pernah saya buka. Ada home. Tampilan home ini dia untuk mengatur tata letak tulisan nantinya ya. Ada rata kiri, rata tengah. Ini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Pokoknya di sini lengkap ya. Ada insert. Insert ini sudah pasti dia untuk memasukkan gambar, shapes, chart, smart, dan sebagainya ya. Di sini berikut dia ada footnote, ada page number atau halaman lembar kerja, ada page layout. Di sini fungsinya dia mengatur layout atau kertas yang ingin kita gunakan. Ada reference. Di sini fungsinya reference ini salah satunya yang sering kita jumpai jika dalam penulisan skripsi itu menginput footnote ya. Ini ada insert footnote. Ada mailing. Mailing ini lebih dominan dia untuk menghubungkan surat ini seperti ke mail match yang berupa kayak email message, pengiriman email, pesan email dan sebagainya. Ada review. Review ini dia koreksi dari penulisan yang kalian buat, kayak show markup dan sebagainya ya. Ada juga translate translate bahasa. Ada juga dia kebahasaan. Jadi ketika kita menulis bahasa Inggris, biasanya ketika salah atau benar dia akan ada yang warna merah, ada yang hijau, dan di situ ada fungsinya sendiri ya dalam gramatikal penulisan ya. Di sini dalam bahasa Inggris
Biasanya berfungsi dia. Ketika itu salah, otomatis akan berwarna. Salah atau kurang tepat. Ada view. View ini dia untuk menampilkan kayak ruler penggaris ini ya, penggaris di atas ini atau di samping. Kita centang yang ini ya, untuk menampilkan rulernya. Oke, kita ke satu lagi. Ini ada Nitro. Nitro ini dia untuk PDF. Karena punya saya install Nitro, jadi di sini otomatis dia terhubung dengan Microsoft Word, Microsoft Office, Nitro PDF-nya, Nitro Pro 10. Jadi ini fungsinya untuk aplikasi. Dan sebenarnya ada satu lagi, jika kalian install Quran in Word, di sini akan ada tulisannya add-ins. Jadi di situ memasukkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam Word gitu. Tapi punya saya ini nggak ada ya, jadi nggak bisa. Ketika ada tulisan Arab, kalau tulisan Arab masih terbaca, tetapi ketika dia Al-Quran, itu akan menjadi sebuah simbol karena tidak ada installannya. Oke, langkah pertama kita ke menu file. Kita pahamin dulu menu file, toolbar file ya. Kita ke file, kemudian kita option. Option ini apa fungsinya? Untuk pengaturan-pengaturan yang ada di Microsoft ini. Istilahnya sama kayak pengaturan aplikasi lainnya ya, ketika di Android. Kita ke advance. Jadi kita centang di sini ada yang namanya show text boundaries. Ini apa sih? Ini maksudnya show text boundaries ini ketika kita centang, dia akan memberikan garis tepi ya, seperti rata kiri, garis kiri, kanan, atas, bawah ya. Ini fungsinya show boundaries ini. Show boundaries itu yang ini. Nanti ketika kita checklist akan ada garis seperti ini. Ini nih. Ini yang kecil ini. Terus kemudian kita tentukan penyimpanannya. Layout this document as if created in. Jadi penyimpanannya itu otomatisnya mau di Microsoft berapa? Punya saya kan 2010, jadi otomatisnya ke 2010 ya. Jika kawan-kawan ingin menyimpannya ke lebih rendah, itu bisa. Seperti kawan-kawan ingin menyimpan ke Microsoft Word 2003 atau Microsoft Word ke 2007. Ini tinggal klik aja. Dan ini akan otomatis tersimpan di Microsoft tersebut. Tersimpan di Microsoft Word tersebut ya. Kemudian di OK. Oke, untuk show text boundaries tadi, yang saya maksud ini. Show text boundaries ini garis tepi kiri kanan. Oke, setelah kalian tentukan di menu file pengaturannya, kalian ke page layout. Jadi kalian harus tahu nih, ingin menggunakan kertas apa. Kita klik di pojok sini, di sini bisa, di pojok bawah sini yang kecil bisa, margin ini juga bisa ya. Tapi lebih enak menurut saya klik aja yang di pojok kecil ini. Kalian tentuin papernya di sini otomatis punya saya A4. Jika kalian ingin menulis skripsi, biasanya skripsi itu formatnya kertasnya A4 ya, A4. Untuk marginnya sesuai peraturan yang ada ya. Ini ditentukan terlebih dahulu 3 atau berapa, 3 berapa ya, 33 43 43. Jadi untuk di atasnya itu 3 cm, untuk bawahnya 3, kanan 3, kiri 4 ya. Ini orientationnya kalian tentukan portrait atau landscape. Portrait itu kan berdiri sesuai gambar ya. Kalau landscape itu miring. Oke, ini normal.
Ini multiple page-nya normal ya. Kemudian kamu klik OK. Oke, lembar kerja sudah kita tentukan. Tinggal menulis ya. Tinggal menulis. Seumpamanya saya beri contoh. Oke, jadi setelah kita tulis seperti ini, kita atur terlebih dahulu untuk spasi. Kalian blok seperti ini. Kalian klik kanan, paragraf. Kemudian kalian tentukan before after-nya. Kita buat 0 aja ya. Dan di sini kita buat sesuai pedoman penulisan yang ada ya, atau yang kalian inginkan. Line spacingnya mau berapa? Semuanya kita buat 1,5. Kita oke, ini untuk pengaturan paragraf ya. Nah, setelah itu kita tentukan ini subjudulnya, kita taruh, kita pergi ke menu home untuk format penyusunan penulisan lembar kerja ya. Nah, home di sini kita tinggal pilih center. Oke, ini sudah berada di tengah. Kemudian kita bold ya, kita bold. Sudah jadi. Ini masih ada, kita enter 1 ini. Nah, untuk poin A ini kan menjorok ke dalam kan, seharusnya dia berada di pinggir karena kita sudah atur marginnya tadi ya. Kita blok. Oke. Kemudian kali tekan Ctrl Shift M untuk menggeser yang poin A. Poin A-nya kita buat bold ya karena ini subjudul juga. Oke, nah sudah selesai. Dan seterusnya kalian lakukan hal yang sama. Jika itu menjorok ke dalam, kalian tekan Ctrl Shift M. Jadi intinya dalam membuat sebuah lembar kerja, kalian harus memahami toolbar-toolbar yang ada di atas ini terlebih dahulu. Seperti file, fungsinya untuk apa, home, fungsinya untuk apa, insert itu untuk apa, page layout untuk apa, reference dan sebagainya yang ada di atas ini untuk apa fungsinya. Setidaknya kalian pahami dulu. Ketika kalian memahami ini, insya Allah kalian akan mendapati kemudahan dalam membuat lembar kerja karena kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Sebenarnya intinya itu aja. Ketika kalian memahami ini, kalian akan mudah membuat sebuah lembar kerja. Tetapi ketika kalian masih bingung apa yang ada di atas toolbar ini dan fungsi-fungsinya untuk apa, sampai kapanpun kalian mungkin akan merasa kesulitan. Tapi setidaknya setelah kalian melihat tutorial yang saya berikan ini, tips yang saya berikan ini, yang saya harapkan target utama kalian pahami terlebih dahulu toolbar-toolbar yang ada di sini. Kemudian kalian tahu apa yang ingin kalian tulis dan mau dibuat seperti apa lembar kerja kalian itu, sehingga kalian bisa menentukan dari margin, yang paling utama dari lembar kerja kertasnya ya,
page layoutnya, marginnya, line spacingnya, dan sebagainya. Kalian tuh udah nggak bingung lagi gitu. Nah, untuk seperti penulisan poin-poin sub-sub judul yang seperti ini, ketika Anda menjorok ke dalam atau acak-acakan, setidaknya kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Mungkin itu aja tips yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.